Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi, informasi, dan harmonisasi adalah salah satu kunci keberhasilan dari sebuah program pembangunan. Dan tupoksi tersebut terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta bidang-bidang apa saja yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berikut akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Bapak Insinyur Suharyo. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya hormati ini pembawa acara senior kita Bu Nelly dan si Iwan ya, Setiawan. Selamat pagi, salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian, dan tak lupa kita ucapkan salam sehat dan selamat pagi kepada para pendengar Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut. Juga tak lupa yang saya banggakan, ini tim kuat kita. Oh, iya. Ada 3 kabit yang pasukan berani mati ya, Pak. Iya, betul. Ada 3 kepala bidang yang membackup tugas teknis daripada Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut, yang sumbangsihnya terhadap kemajuan di Diskominfo ini sangat luar biasa sekali untuk perkembangan kegiatan-kegiatan yang menunjang pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Baiklah, akan saya sampaikan apa yang menjadi pertanyaan pembawa acara tadi. Pertama-tama, Dinas Komunikasi dan Informatika ini menurut Peraturan Bupati nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut. Ini Dinas Komunikasi dan Informatika masuk tipe B, penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan pemerintahan bidang persandian. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Kemudian untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika mempunyai fungsi. Satu, perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Kemudian pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Kemudian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Kemudian pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan UPT, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi. Kemudian susunan organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari Dinas Komunikasi Informatika, kemudian ada sekretariat, kemudian ada bidang komunikasi, kemudian bidang penyelenggaraan e-government, dan kemudian bidang statistik dan persandian. Dan berikutnya adalah UPTD dinas, dan yang terakhir adalah kelompok jabatan fungsional. Jadi itu gambaran daripada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dan kebetulan kami juga hadir
kami di backup hadir pada kesempatan ini 3 bidang kami yang menjalankan fungsi teknis daripada tugas-tugas Kominfo. Pada kesempatan ini sengaja kami ajak karena merekalah yang terjun langsung di lapangan dalam menjalankan tugas fungsi daripada kegiatan Kominfo ini. Jadi silahkan pada kesempatan ini bagi para pendengar ataupun dari Ibu selaku pembawa berita, pembawa acara di hari ini, saling berkomunikasi biar tahu persis bagaimana sih susahnya gitu. Iya, jangan dikira di Kominfo ini kayaknya rame-rame aja gitu ya, ngobrol-ngobrol doang gitu ya Pak ya. Iya, bagaimana susahnya gitu di Kominfo ya. Silakan Ibu bisa. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Mas Rihadi. Ya, kita akan hari ini stressing di satu tema ya, revolusi telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi serta diseminasi informasi. Mas Rihadi, ruang lingkup komunikasi yang bagaimana yang menjadi kewenangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika ini, Mas? Terima kasih Ibu Nelly, Bang Iwan, selamat pagi, dan mitra dengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, memang seperti disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, bidang komunikasi adalah bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi memang apa yang menjadi peran kami di sini gitu ya, coba kami ceritakan singkat. Komunikasi yang bagaimana gitu kan? Yang bagaimana? Iya, nanti kan masyarakat taunya komunikasi itu interaksi antara dua orang gitu. Iya, ngobrol-ngobrol jadi lahan ruang lingkup juga kan gitu. Iya. Oke, lanjut. Benar. Pada prinsipnya komunikasi itu adanya interaksi dua orang atau lebih untuk penyampaian pesan, itu secara gambaran singkatnya. Nah, bagaimana dengan komunikasi, bidang komunikasi di Kabupaten Tanah Laut ini? Nah, mungkin yang pertama coba kami informasikan bahwa di sini kami juga bertugas untuk pengelolaan informasi yang mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah. Seperti kemarin pada saat COVID itu adalah kita berperan besar di situ. Kemudian pengelolaan opini dan aspirasi publik di masyarakat di lingkup pemerintah daerah. Seperti yang rekan sampaikan pada saat Manunggal itu kita juga ada sosialisasi lapor. Jadi di situ masyarakat bisa pelayanan publik apa yang kira-kira masih perlu perbaikan. Di bidang komunikasi ini akan menerima masukan dari masyarakat. Kemudian penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik. Seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, Radio Tuntung Pandang FM yang kita sayangi, kita cintai ini dan satu-satunya milik daerah. Ini terus kita kembangkan. Ini adalah bagian dari bidang komunikasi. Kemudian pelayanan informasi publik ini yang seperti yang yang rekan-rekan jurnalis dan Bapak Ibu pendengar sekalian yang pian baca, pian dengarkan melalui radio, itu ada hasil kerja dari rekan-rekan jurnalis kami. Kemudian juga layanan hubungan antar media, jadi kita kerjasama dengan berbagai wartawan, media elektronik, kemudian media cetak, kemudian terkait juga dengan media yang berbasis internet. Nah, kemudian adalah penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Itu adalah gambaran singkat yang menjadi tugas dari kami di bidang komunikasi dalam mendukung tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekian, demikian Ibu. Iya, baik. Selama ini Mas Ri dengan tugas-tugas dari komunikasi, apa yang menjadi kayak yang menjadi kunci ya di komunikasi itu sehingga misi-misi dari komunikasi itu dapat tercapai begitu. Baik, terima kasih Ibu. Memang seperti kembali ke tema tadi, kita tidak lepas dari adanya teknologi saat ini. Jadi memang ketika komunikasi itu berkembang sedemikian pesatnya, teknologi informasi yang sangat berpengaruh sekali di dalam hal ini. Jadi kuncinya adalah teknologi informasi. Jadi ketika dulu orang berkomunikasi hanya menggunakan kentongan, kemudian berkembang kita menggunakan
telegraf berkembang menggunakan telepon, berkembang menggunakan televisi. Iya, saya ingat dulu juga Mas Ri di radio itu sebelum ada HP gitu, pakai atensi, ya kertas atensi gitu. Jadi rame-rame fans kita itu ngantar gitu, atensi ke radio, iya betul sekali. Frekuensinya pun AM ya. Enggak FM. Iya, sudah FM juga masih atensi. Iya, lanjut. Iya, betul. Dulu ketika pakai atensi, pakai kertas, selembar kertas gitu ya. Iya, betul. Ada komunikasi verbal, ada hubungan emosional antara kita dengan rekan dengar. Nah, di situ ada ada kekeluargaan tinggi. Tapi dengan adanya sekarang cukup dengan WA, dengan SMS. Tapi itulah resiko yang harus kita hadapi. Tidak semuanya komunikasi teknologi informasi itu baik, tapi ada juga sisi negatifnya. Tapi dalam hal ini kita melihatnya ternyata banyak nilai positifnya. Nah, itu seperti pada saat kondisi COVID kemarin, Bapak sekalian, teknologi menggunakan media Zoom. Bapak Bupati mengumpulkan seluruh aparat desa, 10 aparat kecamatan, muspika, muspida dalam suatu waktu tertentu. Kita bayangkan kalau nggak ada media komunikasi, berapa ribu kumpul dalam suatu tempat dalam waktu yang sama. Nah, dengan adanya teknologi informasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah dapat langsung diterima oleh aparat maupun dalam masyarakat dalam waktu yang sama. Ya, alhamdulillah kemarin untuk hal real pengejaran target COVID-19 di atas 70%. Peran komunikasi sangat berperan sekali dalam informasi. Demikian Ibu. Oke, secara realnya nih Mas Rihadi, dampak dukungan dari komunikasi sendiri terhadap program pembangunan pemerintah secara keseluruhan ya. Karena ini kan skalanya kabupaten ya Mas ya. Betul. Jadi artinya dampak secara keseluruhan baik pembangunan yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, memang di dalam komunikasi kita tidak terlepas dari kalau kita bicara manajemen, ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Memang di dalam komunikasi mulai dari perencanaan pun kita sudah mulai masuk di media itu. Misalnya berbagai aplikasi yang ini rekan kerja ini dari Pak Bidang e-government, dari sisi pemerintahan ini mulai dari aplikasi perencanaan sudah memakai aplikasi, itu adalah bagian daripada teknologi informasi juga. Kemudian dari sisi pelaksanaan tadi disampaikan pada saat contoh nyata ketika COVID, kemudian nah juga pada saat kita cerita di dalam controlling. Nah, di dalam controlling ini Bapak Ibu sekalian, kita juga punya lapor, itu layanan aspirasi pengaduan online masyarakat lapor. Jadi Bapak Ibu mitra dengar dimanapun berada, apabila ada terkait pelayanan publik yang menurutnya perlu pembenahan, silahkan nanti bisa ada 4 media yang kita punya, yaitu bisa melalui www.lapor.go.id, bisa SMS ke 1708, bisa ke Twitter, ke Instagram. Itu juga kita sosialisasikan bersama-sama pada saat Manunggal Tubandan di Kabupaten Tanah Laut. Demikian Ibu. Oke, baik. Ya, artinya komunikasi ini sangat berperan ya dalam program pembangunan. Intinya adalah untuk menarik peran serta dan partisipasi masyarakat kita ya. Baik, saya ke Mas Hadri nih ya, Mas Hadri Kabid Government. Apa saja nih Mas ruang lingkupnya di bidang government tersebut? Terima kasih kesempatannya. Nama bidangnya kan penyelenggaraan e-government. Udah jelas tuh kelihatan tuh E-nya itu adalah electronic government. Cuma istilah sekarang itu di pemerintah pusat berubah menjadi SPBE. Tapi sebenarnya pengertiannya sama, SPBE dan e-government itu sama, cuma kan e-government itu dulunya kan diambil dari bahasa asing, electronic government. Jadi sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi sebenarnya. Kalau SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi istilah ini di bahasa Indonesia kan. Mungkin dari bidang e-government ini dari Dinas Kominfo itu kan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagian besar memang e-gov ini ada di informatikanya, tapi tidak terlepas juga dari komunikasi, karena kan teknologi informasi itu juga menggunakan media saluran komunikasi. Cuma
kebanyakan kita menggunakan elektronik. Jadi kalau informatika itu kan ada aptika, aplikasi dan informatika. Aplikasi itu lebih kepada software berupa aplikasi yang kita gunakan untuk pekerjaan sehari. Jadi informatikanya itu lebih ke infrastrukturnya, kita menggunakan jaringan. Jaringan misalnya ada wireless, ada fiber optik yang kita kembangkan sekarang. Di Tanah Laut sendiri kita sudah bangun fiber optik itu dari 2020 dan sudah dipakai oleh semua SKPD. Jadi setiap SKPD sudah menggunakan internet yang yang dikumpulkan di Kominfo kemudian kita sebarkan. Jadi kita seperti provider seperti IndiHome lah, cuma dari pemerintah daerah. Mungkin itu gambaran sementaranya dulu. Oke, berarti orang-orang di EGOP ini ya adalah orang-orang yang sangat melek dengan teknologi. Harus iya. wajib iya. Jadi lalu untuk masyarakat sendiri nih, Mas Hadri, implementasinya dari EGOP sendiri ini seperti apa? Kalau tadi kan dari pemerintah ya, untuk pemerintah ya, SKPD kita diberikan semacam kayak IndiHome gitu ya di dinas-dinas. Nah, kepada masyarakat sendiri, aplikasinya ini seperti apa? Kalau ke masyarakat kita kan memang layanan tidak langsung ke masyarakat, karena kita memfasilitasi misalnya ada SKPD yang ingin membuat sebuah aplikasi yang mau melayani masyarakat. Jadi kita itu sebenarnya fasilitasi SKPD yang mau membuat atau mau menghosting misalnya website atau aplikasi, kita yang nampung. Jadi kita ini ibaratnya layanan hulunya bukan hilirnya. Misalnya tadi di PTSN kan itu melayani perizinan yang nantinya masyarakat yang pakai. Cuma untuk servernya kita yang kelola. Jadi kita tuh di layanan hulunya. Terhadap pemberian wifi terbuka gitu kepada masyarakat di titik-titik tertentu misalnya, kita dulunya punya tutung pandang pre-WiFi, mungkin saat memang ada kendala karena masalah alam ya. Ada petir kemarin, ini masih kita perbaiki lagi. Nantinya kedepannya kita juga akan perbaiki lagi untuk tutung pandang pre-WiFi-nya. Kita menunggu anggaran untuk perbaikan. Oh begitu, karena ini sepertinya sangat dibutuhkan ya, karena dimana pada saat ini pada anak-anak sekolah juga sangat memerlukan ya terhadap wifi tersebut, anak-anak kuliahan juga, bahkan sampai kepada UMKM kita ya, karena tidak semua mereka memiliki begitu ya, jadi sangat diperlukan ya ada wifi gratis, di mana ada titik-titik yang bisa mereka datangi gitu untuk mengakses ke internet ya secara gratis gitu ya. Ingatnya gretongan gitu ya, tadi ada pesan soalnya beberapa waktu ini begitu, tempat-tempat wifi terbuka yang biasa bisa dipergunakan oleh masyarakat saat ini katanya sudah tidak bisa lagi. Nah ini tolong dipertanyakan gitu. Jadi saya makanya ingat tadi ya, jadi wifi gretongan ini katanya sangat dibutuhkan ya oleh anak-anak kita, oleh mahasiswa juga, bahkan oleh UMKM ya, oleh masyarakat banyak lah istilahnya. Rencananya ini bagaimana ini Mas Hadri? Apakah bisa dipastikan gitu dalam waktu dekat atau dipastikan dalam tahun berikutnya nanti akan terbuka kembali atau bagaimana? Kita sudah identifikasi ini di semua titik wifi gratis kita. Mungkin di akhir tahun udah bisa itu. Akhir tahun, paling lambat awal tahun gitu ya. Tinggal nunggu berapa bulan? Iya. Untuk UMKM tadi kalau memang mau mempromosikan produk-produk mereka, kita kan menyiapkan fasilitas layanan hosting gratis tuh, baik UMKM, website sekolah dan website desa. Jadi Kominfo itu mempunyai sebuah klub untuk menampung dari website dari UMKM, sekolah dan desa. Jadi untuk sementara yang memakai fasilitas sangat sedikit, padahal sudah kita sosialisasikan juga. Ini perlu saat ini disosialisasikan. Bagaimana caranya begitu? Terutama kepada yang sekolah-sekolah, mereka ini memerlukan ketika akreditasi, setelah akreditasi mereka tidak pelihara itu masalahnya. Jadi dari sisi Kominfo sendiri kita nggak bisa
memelihara semua, karena website yang kita kelola itu ada ratusan website, baik SKPD, kemudian aplikasi juga, itu hampir 200 sudah untuk sekarang. Jadi kalau memang nantinya ingin memakai fasilitas Kominfo, nanti dipersiapkan adminnya yang siap merawat. Sebabnya kalau tidak dirawat itu rentan dengan hacker, Bu. Jadi ibarat komputer itu tanpa antivirus yang update, itu otomatis virus-virus baru itu tidak bisa ditangkal lagi. Akibat yang ditimbulkan ketika dihacker nanti apa? Datanya hilang, Bu. Atau semacam di paste itu dirubahnya, kan tampilan websitenya harusnya pemkap misalnya, dirubahnya jadi gambar yang tidak bagus lah, gitu. Ada yang gambar terang, ada gambar tidak senonoh, itu hacker namanya. Oke, seperti itu ya. Iya. Kemudian juga bagi kita kan banyak juga nih kawan-kawan kita yang berjualan pribadi secara online gitu. Nah, mereka juga sering ke titik-titik wifi gratis gitu ya. Nah, itu juga apakah ada satu hosting juga untuk mereka itu? Selain dari UMKM, kan sudah berbadan hukum kalau UMKM ya. Kalau yang perorangan bagaimana? Kalau perorangan mungkin yang memang ada izin usahanya lah itu. Kalau bisa berarti ya. Bisa. Oke. Jadi ini perlu kita sosialisasikan ya kepada kawan-kawan para pendengar setia Radio Tutung Mana FM, khususnya pada UMKM dan juga pada kawan-kawan pelaku usaha perorangan ya. Bisa ya. Apakah mereka harus datang ke Dinas Komunikasi untuk melihat tutorialnya atau bagaimana begitu, Mas Hadri? Bisa datang ke Dinas Komunikasi, kemudian bersurat kepada kami. Atau untuk UMKM perorangan nanti bisa di Sosialita, Bu. Kan di UKPBJ sudah menyiapkan semacam e-commerce-nya ya, e-commerce atau pasar online yang bisa menampung UMKM. Betul. Bagi yang sudah terdaftar ya di Sosialita. Baik, saya ke Mas Miftahul. Iya, ini agak bukan langka sih, masih agak asing ya, persandian dan statistik. Nah, ini ruang lingkupnya nih seperti apa nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis, bidang statistik dan persandian ini mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan, penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral serta persandian. Nah, di mana kita saat ini sudah mengumpulkan data-data sektoral dari SKPD dan juga kita sajikan, termasuk satu data itu ya. Satu data tanah laut, kita sajikan di satu data tanah laut tadi, Bu. Masyarakat bisa mengakses juga untuk peroleh informasi tentang capaian-capaian target-target dari SKPD dari pemerintahan kita. Bagaimana Mas Miftahul kondisinya satu data saat ini? Kalau evaluasi di tahun 2020 ya, masih banyak SKPD yang tidak mengisi data-data, tidak melengkapi begitu terhadap data-datanya. Ya, tentunya berbagai upaya sudah kita lakukan, Bu. Saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan rencananya kita terus berkoordinasi dengan forum satu data yang di leading sektornya dari Bapeda, di mana nanti kita akan menentukan indikator-indikator apa saja yang disusun agar data tersebut bisa dianalisis dan digunakan untuk kebijakan-kebijakan. Kemudian juga kita dari persandian ini hubungannya juga dengan komunikasi, Bu. Nah, dari dulu kita memang diajarkan sandi apa nih, kayak sandi pramuka gitu. Iya. Dari dulu kan kita seperti pentungan tadi, Pak ya. Nah, itu sudah diajarkan itu di masyarakat, pentungan berapa kali ini tandanya apa. Iya. Kemudian di sekolah-sekolah bel dan lain-lain. Sampai sekarang berkembang di pemerintahan. Nah, kita saat ini memanfaatkan persandian itu untuk mempermudah
pengurusan administrasi pemerintahan, yaitu dengan tanda tangan elektronik, Bu. Jadi nanti misalkan kita memerlukan tanda tangan dari kepala dinas, itu tidak perlu lagi di tempat dimanapun kepala dinasnya misalkan jadi lagi tugas di luar daerah, itu sudah bisa menyetujui dan menandatangani surat-surat atau dokumen yang diperlukan. Gitu. Oke. Selain daripada SKPD Pak yang terlibat di dalam satu data ini, lembaga lain? Kita ada BPS, Bu ya. BPS juga berperan di untuk statistik ini, Bu. Kita juga BPS juga masuk dalam forum satu data. Itu ya, Pak Sri Hadi. Kebetulan Pak Sri Hadi Kepala Bidang Statistik Persandian sebelumnya. Kalau saya ini kebetulan baru sekitar 3 bulan, Pak ya. Iya. Melanjutkan perjuangan Pak Sri Hadi. Iya. Oke, SKPD vertikal apakah masuk juga di dalam satu data? Karena begini kan istilahnya, satu data ini kan sentralnya tanah laut begitu ya, sentralnya tanah laut. Orang-orang akan mencari data dengan membuka satu data, akan melihat secara keseluruhan ya. Jadi apa saja yang mereka butuhkan di situ ada di dalam satu data. Bagaimana dengan lembaga vertikal dan lembaga-lembaga lain? Saat ini kita masih untuk pelayanan pemerintahan kita dulu ya. Hanya terbatas di pemerintahan dulu, mungkin nanti ke depannya kita sertakan juga vertikal. Oke, saat ini kalau misalnya masyarakat kita ingin mencari data dari lembaga lain, apakah itu lembaga vertikal, kemudian lembaga perbankan atau apa itu, di komunikasi di mana kita membukanya? Mungkin bisa ditambahkan Pak Sri Hadi. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Memang di dalam satu data, mohon izin Pak Mutaul, Bapak Kadis, memang di dalam satu data tanah laut itu kalau kita melihat berita atau informasi itu tidak terbatas itu, jadi perlu kita pilah-pilah mana ini informasi yang perlu disampaikan ke masyarakat, mana yang sifatnya masih urgent atau mana sifatnya rahasia, mana yang sifatnya ini akan menimbulkan sesuatu yang negatif dan seterusnya. Nah di situ sebelum masuk ke dalam webnya satu data tanah laut, itu ada forum satu data. Forum satu data itu ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, kemudian dari Badan Pusat Statistik. Nah situ akan dirumuskan indikator-indikator mana yang perlu di-share ke masyarakat. Nah jadi karena kira-kira data ini disampaikan nanti menimbulkan multitafsir atau enggak, menimbulkan persepsi yang berbeda atau enggak. Nah dalam satu data itu digodok dulu mana sih indikator yang kira-kira perlu di-share yang tidak menimbulkan multitafsir. Misalnya juga terkait data keuangan misalnya. Jadi mungkin data keuangan ini tidak semuanya akan disampaikan ke masyarakat, tetapi diverifikasi bersama dulu, apalagi bisa datanya belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, jadi kan belum sah resmi untuk disampaikan di dalam forum. Demikian Ibu. Iya, seperti itu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari teman kita ini. Iya. Kalau dilihat katanya berita-berita yang disebarkan baik itu di koran, di radio, itu hanya berita-berita yang menyangkut ke pemerintahan yang baik-baiknya saja gitu ya. Iya, baik-baiknya saja. Nah, lalu bagaimana berita-berita kemasyarakatan yang sangat kurang dirasakan oleh kita semua? Ini siapa nih yang mau menjawab, Pak Kadis ya? Karena ini kebijakan nih Pak. Iya, silakan Pak. Terima kasih ya atas pertanyaannya, bagaimana berita itu bisa sampai ke masyarakat di desa ya, terutama sebenarnya kita sudah lewat radio, lewat beberapa media, kita juga ada koran masuk desa nggak sekarang Pak? Ya, kalau untuk koran masuk desa itu sekarang kebijakan itu ada di kepala desanya, karena mereka sudah punya anggaran tersendiri untuk berlangganan majalah koran, sudah ada anggaran dari mereka. Jadi tentunya kita dari Dinas Kominfo ini menyampaikan berita itu apa adanya, artinya berita yang masuk ke Kominfo itulah yang kita sampaikan ke masyarakat, baik itu melalui radio, melalui jaringan-jaringan internet dengan
Facebooknya, dengan berbagai macam itu. Jadi kita artinya tidak dibuat-buat begitu ya Pak, tidak dibaik-baikan begitu, memang tetap baik ya, karena memang baik gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada masalah yang negatif, tentunya kita nggak bisa serta-merta langsung menyampaikan berita itu secara vulgar, karena kita ini kan institusi yang harus koordinasi dengan berbagai instansi. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan berita tanpa koordinasi, itu tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan. Contohnya dengan teman-teman wartawan misalnya, kalau misalnya hal-hal yang akan menimbulkan keresahan di masyarakat, itulah yang harus kita cegah. Kita tentunya akan seleksi dengan cermat, sehingga apapun yang kita apapun yang kita keluarkan itu kita harapkan masyarakat menjadi tenang, menjadi menenteramkan lah, intinya mendinginkan suasana, jangan malah mengomporin. Itu harapan kami. Itu saya rasa. Oke, jadi seperti itu ya yang bertanya. Artinya bukan dibaik-baikan karena memang kondisinya seperti itu begitu. Dan satu lagi juga kuncinya bahwa dinas komunikasi ini adalah dinas yang mendukung pada pemerintahan begitu ya. Jadi bagaimanapun juga kan kita akan mengekspos berita-berita pemerintah yang lebih banyak agar masyarakat kita dapat memahami program pembangunan yang akan dilaksanakan itu untuk apa ya, artinya kegunaannya atau manfaatnya untuk masyarakat, dan apa yang diharapkan dari masyarakat begitu kan Pak ya. Dan kita juga sebagai corong pemerintah ya Bu. Apa yang diharapkan dari masyarakat, karena begini, ketika sebuah pembangunan itu dilaksanakan tanpa adanya peran serta masyarakat, itu juga tidak akan maksimal hasilnya ya. Misalnya pas ada pembangunan satu proyek misalnya di suatu wilayah, nah masyarakat di sekitar tidak bisa menjaga kondisi tersebut, mulai dari pelaksanaan awal, misalnya barang-barangnya sering hilang begitu ya, yang ditaruh tukangnya dipukuli begitu kan, akhirnya kan tidak bisa maksimal begitu. Nah itu sebenarnya kuncinya yang ingin kita harapkan dari masyarakat. Jadi seperti itu ya. Mungkin kita tahan sebentar Bu, ada yang bergabung nih. Silakan. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar nih Pak? Mas Iwan. Ya siap. Baik. Selamat pagi Pak Haryo, Mas Rihadi, saya manggilnya Mas nih, karena masih muda beliau. Betul sekali Pak. Selamat pagi. Masih muda, cakep lagi Pak. Oke. Cakep lagi ya Pak. Iya, dari buku kurus minanya sekarang. Lebih banyak melamar buana ke daerah. Iya. Aturannya ini tempuh ada kepala dinas Kominfo nih. Ulun sedikit bertanya dan memberikan saran aja. Jadi program-program radio ini termasuk bagus Bu. Apalagi program yang inspirasi itu. Inspirasi itu sangat membantu ke masyarakat awam yang misalnya kemarin dari pengadilan agama, mereka tidak tahu gimana. Cuma ada saran sedikit, kalau bisa narasumbernya itu bergantian Bu, dari SKPD, jadi bergantian lah, dari misalnya dari kejaksaan, kepolisian, BNN dan sebagainya lah, di bergantian. Yang kedua ini ada masukan lagi Pak, ini mumpung ada kepala dinas Bu. Iya Pak. Siap. Jadi ulun ungkapkan semua nih tempulu kawan supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Nah, supaya tidak ada dusta di antara kita, Bu Nelina, Pak Om Iwan. Untuk reporter ini Pak Kadis, apakah ada kemungkinan umpamanya nih ada reporter jalan yang freelance nih Pak, misalnya nih orang ini yang freelance lah, misalnya ada kejadian di suatu tempat, ada laka lantas misalnya, reporter itu yang menyiarkan live secara langsung. Jadi sekarang masyarakat ini kan yang lebih panas lah beritanya itu kan, yang kejadian yang hari itu juga, waktu itu juga di lab itu kan, misalnya ada peristiwa banjir, ada reporter kita di sana menyiarkan, misalnya ada kebakaran rumah, langsung freelance lah mereka, misalnya ada kan kecelakaan, langsung lab. Nah mungkin itu. Yang ketiga ini masalah website ini, Pak Kabit yang dari mana tadi itu kada tahu. Ngalih yang sambatannya Kabit ini Bunda Lena. Government ya. Bisa lah orang pribadi itu
Bahar? Oke. Memungkinkan atau teknisnya gimana? Nah, mungkin itu aja. Makasih dulu Bu, Pak Kadis. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih. Salam sehat, amin. Terima kasih Pak Haryanto di Batu Ampar, Pak. Beliau ini termasuk pengamat setia kita. Iya, betul. Ya. Di Talkshow punya pemondro inspirasi ya. Iya, betul sekali. Jadi ada beberapa unek-unek tadi yang sudah dikeluarkan ya. Program-program radio kita yang sudah sangat baik katanya. Kalau bisa bergantian ya di ruang inspirasi SKPD secara bergantian. Nah, kemudian yang kedua adanya reporter jalanan tadi Pak yang freelance gitu sewaktu-waktu siapa aja untuk bagaimana update caranya informasi ya mungkin. Betul, bagaimana caranya. Karena masyarakat kita perlu berita-berita yang panas ya, yang hot gitu ya, seperti misalnya pisang goreng baru diangkat gitu ya, yang berita panas kan ya. Silakan Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Haryanto ya sudah mengikuti acara kita di pagi hari ini. Kami mengaturkan terima kasih juga atas sarannya. Ini program ini sudah dinilai lumayan bagus oleh Pak Haryanto. Ini terima kasih sekali. Kemudian mengenai narasumber yang bergantian, ini sebenarnya di radio ini sudah mengagendakan dalam 1 minggu itu sudah lima kali talk show. Dan narasumbernya selalu berganti-ganti di dalam 1 minggu selalu berganti-ganti, tidak hanya itu saja. Itu sudah kami lakukan, Pak. Kemudian saran berikutnya reporter freelance ini juga menjadi PR kami ya. Karena selama ini kita melakukan kegiatan itu masih koordinasi dengan dinas-dinas lain, misalnya dengan perhubungan, misalnya dengan SKPD lain yang memerlukan dukungan dari kita untuk melakukan pemberitaan, terutama dengan jurnalis-jurnalis kita yang turun ke lapangan itu sudah. Cuma memang belum maksimal. Kami juga terinspirasi ya kemarin saat tahun hari raya kemarin. Itu kan terjadi kemacetan di mana-mana. Ternyata memang itu diperlukan informasi itu ke masyarakat dari jurnalis ataupun dari petugas kita yang di lapangan. Dan mohon maaf ya, kita di tahun ini seluruh SKPD di Tanah Laut ini terkendala dengan adanya anggaran akibat renumerasi ataupun pemotongan anggaran dari masalah COVID-19. Ini sangat mengganggu sekali dengan program-program kami yang sudah ada di angan-angan kami, Pak. Terutama kami juga kayak ya contohnya di hari raya kemarin, sebenarnya kita memang harus hadir itu di tengah-tengah mereka, mungkin di simpangan-simpangan yang padat. Di sini padat, silahkan. Yang dianggap padat gitu ya, masyarakat mengambil jalur yang aman, itu memang sangat diperlukan dan saran ini sangat bagus sekali dan insya Allah akan kami tindak lanjuti dan kita akan diskusikan dengan badan anggaran karena ini sangat penting sekali untuk pelayanan terhadap masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Haryanto. Kemudian yang terakhir mengenai website pribadi, ini silahkan dibantu dari kabit kami Pak Hadri dari Egov, silahkan. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Sementara untuk pribadi memang belum bisa karena di SPBE sendiri itu adalah untuk memfasilitasi pemerintah daerah, kemudian pendidikan tuh sekolah, kemudian UMKM dan desa, pemerintah daerah dan desa, kemudian sekolah. Sementara yang itu yang bisa kami fasilitasi karena untuk menampung itu saja kita memerlukan space ruang yang besar. Kalau itu sudah semua, tapi karena ini desa juga masih belum banyak, juga masih bisa menampung permintaan lain lagi. Tapi kalau untuk pribadi nanti kapasitasnya kita tidak bisa kalkulasikan di berapa. Oke, jadi sementara terbatas hanya untuk pemerintah ya, Mas Hadri. Oke, seperti itu ya Pak Har. Dan reporter freelance tadi menjadi PR yang sangat direspon tuh Pak Har oleh Pak Kadis. Untuk live record ya. Nanti kalau misalnya kita launching ya nanti ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya memang benar ya. Ada saat-saat tertentu nanti yang
ada kejadian-kejadian di masyarakat yang memang perlu diberitakan gitu ya, diberitahukan kepada masyarakat secara cepat. Iya. Ya, rekan dengar FM, bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan, masih ada waktu ya di 0811501234. Kita Pak Hadri nih Pak, saya ingin bertanya nih. Siap. Terakhir sekarang juga zaman digital ya Pak ya, zaman digital, teknologi, informasi, semua berhak mendapatkan internet. Jadi bagaimana kalau Kabupaten Tanah Laut ini termasuk daerah yang geografisnya ini sangat sulit ya untuk sinyal internet ya, karena kita lembah, pegunungan, dan ini bagaimana solusi dari Diskominfo sendiri, apalagi pemerintah desa biasanya ada di yang di daerah yang sulit sinyal tersebut. Bagaimana blank spot sekarang nih untuk Tanah Laut? Oke, mungkin beberapa saat yang lalu kan ada permintaan dari pemerintah desa Tebing Siring, daerah Bajuin ya, ada beberapa desa itu Tebing Siring, Sungai Bakar sama Tanjung Pak ya. Jadi menyikapinya kami nanti akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Nanti pemerintah desa nanti membuat tower, nanti untuk jaringannya operasionalnya oleh pihak ketiga, kemudian bandwidthnya nanti kita akan support dari Kominfo. Kemungkinan besar nanti di anggaran perubahan kita bisa realisasikan. Jadi untuk di Kecamatan Bajuin ini sebagai pilot projectnya lah. Kalau ini berhasil, mungkin desa-desa selain di Kecamatan Bajuin yang juga terdampak blank spot ini juga bisa meniru dari Kecamatan Bajuin ini. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar nanti dari segi anggaran maupun dari operasional ini. Oke, evaluasi daerah-daerah yang blank spot itu titik-titiknya ya? Dari Kominfo sendiri ada, Mas Hadri. Kalau mana aja begitu? Blank spot di bidang komunikasi Bu. Nanti ada beberapa desa yang mungkin Pak Sri Hadi bisa menjelaskan untuk itu. Bagaimana Pak Sri? Baik, terima kasih Ibu. Memang kalau di Kabupaten Tanah Laut ada 135 desa dan kelurahan yang blank spot sama sekali itu tidak ada. Cuma di titik-titik tertentu ada. Nah, jadi misalnya satu desa, wilayah administrasi satu desa, total blank spot itu tidak ada. Tetap ada yang jaringan internet. Total sejak keseluruhan satu desa itu enggak ya? Blank enggak ada, tidak ada di Tanah Laut. Cuma kalau di titik-titik spot-spot tertentu memang ada. Jadi kami coba telusuri dari RT, kemudian itu ada sekitar 120-an. Bukan desa ya, tapi titik-titik tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu pendengar sekalian, untuk kondisi blank spot ini memang sudah ada upaya. Jadi di samping dari Kementerian Kominfo juga kita bekerja sama dengan pihak swasta, dengan provider-provider. Nah, di mana mungkin provider itu kita ketahui mereka juga berusaha untuk ikut membantu dalam penyelesaian blank spot ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Iwan tadi, dengan kondisi geografis, kemudian penduduknya yang menyebar, ini tantangan tersendiri memang. Jadi ini ketika nanti akan masuk pihak swasta, ternyata penduduknya sedikit, jauh di ujung sana dan gunung-gunung lagi. Nah, ini ada tantangan-tantangan tersendiri, atau ada tantangan tersendiri. Kita juga sudah sampaikan ini upaya ke Kementerian Kominfo dengan upaya terakhir tadi disampaikan oleh Pak Adri. Jadi kita mengharap satu peran serta juga dari masyarakat dalam Hari Pemerintah Desa, mau nanti juga mengaktifkan BUMDes-nya. Badan usaha milik desanya. Ini bisa nanti mengembangkan usahanya di bidang teknologi informasi internet ini. Kemudian peran serta masyarakat untuk ikut memelihara nanti apabila ada beberapa kegiatan di sana. Kemudian peran serta dari swasta seperti yang sampaikan Pak Adri lagi, dan peran serta dari pemerintah daerah melalui Kominfo nanti dalam bentuk bandwidth tadi. Itu. Oke, ini ada pertanyaan ini. Selama ini katanya siaran radio tidak bisa diterima secara baik sampai ke pelosok-pelosok. Kita kan perlu tahu juga apa yang terjadi di kabupaten begitu. Nah, ini bagaimana? Iya, oke. Yang menjawab, Pak Kadis silahkan Pak. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Memang ya namanya radio ini ada hubungannya dengan jangkauan. Jadi jangkauan penyiaran. Artinya berarti di situ ada peralatan yang harus
ditambahkan atau harus dibangun lagi. Jadi sementara ini untuk radio Tuntung Pandang FM ini jangkauannya ini terbatas hanya kurang lebih ya 40 km apa ya? 40 km dari jarak antena dari sumber ya. Seputar Jadi seputar itu aja jangkauannya. Jadi sementara ini memang kami ada keterbatasan pembangunan antenanya. Ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita ingin sebenarnya radio ini dibangun secara profesional, artinya dikelola oleh pihak-pihak apa ya yang berkompeten atau yang swasta, ada swastanisasi, sehingga di sana ada manajemen yang harus diatur. Karena selama ini kita hanya pembiayaan ketergantungan dari pemerintah. Dan kita tidak bisa menarik biaya-biaya operasional dari manapun. Dan kita sudah ada kesepakatan dan melalui Perbub kita sudah ada arah ke sana untuk membangun radio kita ini secara profesional dan dikelola dengan baik. Dan itu sudah kita awali dengan pemilihan Dewan Pengawas dan berikutnya akan ada pembentukan Dewan Direksinya. Kita harapkan radio ini kedepannya akan lebih profesional, tentunya jangkauannya kita harapkan akan jauh lebih bagus daripada sekarang. Harapan kami. Dan itu sudah mulai kita rintis. Terima kasih. Iya, jadi bagi penanya ya, ini sudah mulai dijalankan. Jadi perlu kesabaran lagi nih. Ya perlu kesabaran lagi karena tidak bisa seperti simsalabim begitu ya, perlu tahapan-tahapan ya. Memang banyak yang protes nih Pak Kadis kita, karena di luar sana katanya orang-orang rame gitu kan ngobrol tentang radio gitu, sedangkan ada di bagian-bagian tertentu masyarakat kita yang tidak bisa mendengarkan gitu. Akhirnya mereka menjadi menjadi iri gitu. Nah, ya jadi bagi masyarakat kita ya tunggu aja, mudah-mudahan di masa-masa depan ya, di tahun-tahun depan tahapan-tahapan ini secara pelan-pelan namun pasti ya kita akan majukan. Mungkin kalau perlu mungkin membangun transmisi kemana gitu ya Pak. Iya. Baik, sepertinya kita sudah berada di penghujung. Iya betul sekali ya. Dan ini mungkin closing nih, dari Pak Kadis nih Pak, silakan Pak, permasalahan dan apa yang diharapkan dari masyarakat, SKPD dan seluruh kita begitu, untuk sama-sama kita membangun atau berperan serta di komunikasi dan informatika ini. Terima kasih. Kami selaku Kepala Dinas Kominfo ya, sebenarnya tugas kami ini pembantu atau misalnya corong dari masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi, segala permasalahan yang ada di masyarakat maupun di pemerintahan. Karena sekali lagi Kominfo ini pelayan corong masyarakat untuk menyebarkan informasi semaksimal mungkin ke masyarakat juga. Jadi bila ada apapun mengenai radio, mengenai pemberitaan, mengenai informasi apapun, silahkan selalu berkoordinasi dengan Kominfo. Demikian juga seluruh SKPD, karena kita juga melayani seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Silahkan kalau ada informasi-informasi terbaru, terhangat untuk kita beritakan, untuk kita sampaikan ke masyarakat, itu sesegera mungkin komunikasi dengan kami, sehingga segala apapun yang terjadi di SKPD maupun di masyarakat dapat segera tersebarkan atau terinformasikan ke seluruh masyarakat, terutama yang ada di Tanah Laut. Mungkin itu dari sistem kami saat ini. Mudah-mudahan kedepannya Kominfo selalu maju dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Sampai di sini jumpa kita di Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Rabu 18 Mei 2022. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat menjadi sebuah pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi seluruh masyarakat kita, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM, agar dapat bersama-sama membangun tanah laut tercinta ini bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.